Asmandila STMSI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Yang terhormat Bapak Yunus Iskandar SEMA selaku Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Yang terhormat Bapak Unu Nur Iman SHMH selaku Ketua Tim Pembina dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Yang terhormat Bapak Anas Nurian Syafi'i SHOSI selaku Ketua Tim Elektronik, serta Bapak PBJ yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bergabung bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan Selasa rutin bulanan pengadaan barang jasa Kabupaten Bogor yang diselenggarakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bogor. Seruan PBJ ini merupakan kegiatan rutin pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten diselenggarakan setiap hari Selasa, minggu terakhir per bulannya. Dalam kegiatan ini akan dibahas berbagai tema terkait dengan isu-isu jasa. Dalam pelaksanaan acara ini, masih aktif Bapak Ibu, terutama dalam sesi tanya jawab setelah sesi penyampaian materi oleh narasumber. Mengawali kegiatan seruan pengadaan barang jasa ini, perkenankan kami membacakan susunan acara seruan PBJ Kabupaten Bogor Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024. Yang pertama, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tegar Beriman, bacaan doa, yang keempat penyampaian materi, yang kelima penutup. Hadirin yang terhormat, memulai acara pada siang ini kami mengundang Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Tegar Beriman.
Saya hormati, suara saya cukup terdengar jelas. Jelas, jelas. Jelas. Jelas ya Jelas. Bapak? Oke, jelas ya. Terima kasih. Lanjutlah, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar seluruh rangkaian acara hari ini dapat berjalan dengan baik. Pembacaan doa akan dipimpin Romo Eskom MM kepada Bapak Hendra. Pak. Tes 1, 2, 3. Sudah Ya. kedengaran? Terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, doa yang akan saya sampaikan, doa menurut agama Islam, kepada yang beragama lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul melalui Zoom meeting ini untuk melaksanakan acara Selasa rutin bulanan, seruan pengadaan barang jasa Kabupaten Bogor tahun 2024 yang keempat dengan tema dasar dan proses pengadaan e-purchasing oleh pejabat pengadaan dan PPK. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasih-Mu tiada pernah pilih kasih dan sayang-Mu tiada terbilang. Limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada seluruh hadirin yang hadir di Zoom meeting ini dan berikanlah kesuksesan dan keberkahan dalam penyelenggaraan acara ini. Curahkanlah rahmat dan ridho-Mu agar acara ini dapat memberikan kontribusi positif khususnya untuk Kabupaten Bogor dan umumnya untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta. Ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkanlah badan kami, cerdaskanlah akal kami, serta berikan petunjuk kepada hati kami, agar kami dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya dalam rangka ibadah kepadamu dan membantu pemimpin kami dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bogor termaju dan sejahtera berlandaskan iman dan takwa. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hendra. Bapak Ibu, sebelum kita memulai dimohon Bapak Ibu untuk dapat menyalakan kamera atau on cam dan mengganti background layar Zoom yang telah disediakan dan dapat diunduh pada kolom chat, serta dimohon kesediaannya untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Selanjutnya, untuk penyampaian materi telah hadir moderator kita, Ibu Siti Nur Hasana SE, profil beliau secara singkat. Ibu lahir di Bogor 12 Oktober 1977. Tahun 2010 hingga 2014 di Universitas Islam At-Tahiriyah sebagai S1. Riwayat pekerjaan beliau 2013 bekerja sebagai staf atau pelatih dan sumber daya mineral Kabupaten Bogor. Lalu pada beliau menjabat sebagai Pokja Pemilihan dan pejabat pengadaan pada Sekretariat Jasa. Selamat siang Bu Nur, bagaimana kabarnya Bu Nur?
Selamat siang. Cek suaranya kedengeran ya? Sudah Ibu, sudah terdengar. Oke, Mangga Ibu, baik. Alhamdulillah waktu kabarnya dan baik. layarnya. Iya, terima kasih Ibu Uci. Terima Sama-sama. kasih kepada pembawa acara dan saya senang sekali bisa bergabung hari ini pada seruan PBJ Selasa rutin bulanan. Di kolom chat saya lihat sudah bergabung sekitar 188 orang ya. Alhamdulillah. Sebelum menyampaikan materi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pengadaan. Terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan pengadaan yang sudah bergabung di room Zoom seruan PBJ hari ini. Dengan materi hari ini sangat menarik ya. Materinya yaitu dasar dan proses pengadaan e-purchasing oleh pejabat pengadaan dan PPK. Sebelum saya mulai memperkenalkan narsum, mohon perkenannya kepada Bapak Ibu peserta Zoom hari ini. Pertama, Bapak Ibu audio mohon di nonaktifkan terlebih dahulu selama materi disampaikan dan bisa diaktifkan ketika Bapak Ibu akan bertanya atau akan sharing informasi atau sharing pengalaman. Selain itu, Bapak Ibu bisa sekali lagi mengisi absen ya di link yang nanti akan di-share di kolom chat. Kepada Bapak Ibu rekan pengadaan yang mau mengajukan pertanyaan, boleh mengajukan pertanyaan setelah materi selesai ya Bapak Ibu. Yakin sekali nih, insya Allah banyak yang akan bertanya atau yang berbagi pengalaman. Sebelum penyampaian materi atau sebelum Bapak Ibu bertanya, boleh raise hand dahulu kalau mau bertanya secara langsung ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu mau bertanya melalui kolom chat, silahkan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Sebelum memperkenalkan narasumber, boleh nih saya sampaikan pantun ya Bu Uci ya. Satu pantun sebelum memulai materi. Nah, datang ke sekolah melihat anak-anak sedang menari. Setelah Cakep, menari, setelah menari diberi bubur sumsum. cakep. Sebelum Cakep. sebelum kita memulai materi, perkenankan saya membacakan CV Narsum. Baik Bapak Ibu, Cakep. Cakep. Narsum kita hari ini adalah Bapak Yunus Iskandar. Bapak Yunus Iskandar dilahirkan di Bogor tanggal 1 November 1976. Saat ini menjabat sebagai Kasubag Pengelolaan Barang Jasa pada bagian PBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Pendidikan terakhir beliau adalah S2 di Setiami. Kemudian dengan riwayat pekerjaan dari tahun 1996 sampai 2006, beliau bertugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor. Tahun 2013 sampai dengan sekarang, beliau bertugas di Sekda Kabupaten Bogor sebagai Kasubag Pengelolaan Barang dan Jasa. Kepada Bapak Yunus, sebelum menyampaikan materi, saya ingatkan kembali kurang lebih sekitar 30 menit ya Pak Yunus ya. Apakah Pak Yunus sudah bergabung di room Zoom Pak Yunus? Siap, Bu Nur. Oke, baik Pak Yunus, terima kasih sudah bergabung di room Zoom. Untuk selanjutnya kepada Bapak Yunus dipersilakan untuk memulai menyampaikan materi. Kepada Bapak Yunus kami silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nur selaku moderator yang telah memperkenalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunus Iskandar selaku Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Yang terhormat Bapak Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Bapak Aslan Dila, Ketua Tim Pembinaan dan Advokasi Bapak Unur Nuriman, Ketua Tim LPSE Pak Anas Nurian Sapei, serta Bapak Ibu pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, PPK, PP, serta seluruh insan pengadaan yang ada di Kabupaten Bogor. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada pagi ini kita diberikan kesehatan. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini, pagi ini izinkan saya untuk menyampaikan materi dan berdiskusi terkait metode pemilihan melalui e-purchasing atau e-katalog. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu metode pemilihan yang dianjurkan dan menjadi pilihan pertama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu melalui e-purchasing atau e-katalog. Sesuai dengan
Dasar pengadaan e-purchasing, yaitu ada di Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Di pasal 38 ayat 1, metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya terdiri atas e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Berikutnya yaitu di pasal 50 ayat 5. Pelaksanaan net purchasing dilakukan untuk barang atau jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga atau Kepala Daerah. Selanjutnya yaitu keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa atau LKPP nomor 177 tahun 2024 tentang penyelenggaraan katalog elektronik. Menetapkan penyelenggaraan katalog elektronik sesuai dengan pembaruan proses bisnis yang mencakup yaitu pengelolaan katalog elektronik, pencantuman produk pada katalog elektronik, purchasing katalog. Dalam hal penyelenggaraan pengadaan katalog, keputusan LKPP nomor 122 tahun 2022 masih berlaku sampai saat ini karena sistem proses katalog masih memakai versi 5 dan sudah terbit keputusan LKPP nomor 177 tahun 2024 untuk mengakomodir e-katalog versi 6 yang masih dalam proses sosialisasi. Berikutnya yaitu e-purchasing katalog. E-purchasing katalog dilakukan oleh pejabat sebagai berikut. Yang pertama dapat dilakukan oleh PPK atau pejabat pembuat komitmen, Bapak dan Ibu. PPK merupakan pihak yang melakukan e-purchasing katalog untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah. Namun khusus di PPK di Provinsi Papua, PPK merupakan pihak yang melakukan e-purchasing katalog untuk nilai paling sedikit di atas 1 miliar rupiah. Yang kedua yaitu e-purchasing katalog dapat dilakukan oleh pejabat pengadaan atau PP. Pejabat pengadaan atau PP merupakan pihak yang melakukan e-purchasing katalog untuk nilai paling banyak 200 juta rupiah. Namun khusus di Provinsi Papua, PP merupakan pihak yang melakukan e-purchasing katalog untuk nilai paling banyak 1 miliar rupiah. Berikutnya, metode pelaksanaan e-purchasing katalog dapat dilakukan melalui negosiasi harga, mini kompetisi, atau kompetitif katalog. Bapak Ibu yang sudah dilakukan Bapak Ibu mungkin terkait pengadaan e-katalog sampai dengan saat ini adalah melalui metode negosiasi, di mana kita menunjuk langsung produknya dan melakukan negosiasi. Untuk mini kompetisi baru dilaksanakan tahun ini. Setahu saya baru dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Untuk metode kompetitif, e-katalog belum dapat dilaksanakan dan belum tersedia fiturnya. Persiapan melalui e-purchasing katalog, metode negosiasi harga, yaitu pemilihan produk, referensi harga, dokumentasi persiapan. Pemilihan produk terdiri dari yang pertama yaitu kesesuaian spesifikasi yang telah ditetapkan oleh PPK, prioritas penggunaan produk dalam negeri, TKDN plus DMP minimal 40%, TKDN 25%. TKDN kurang dari 20%, PDN belum ber-TKDN namun barang PDN produk impor. Yang ketiga yaitu prioritas penggunaan produk dari penyedia kualifikasi kecil atau koperasi sampai dengan paket 15 miliar. Jika paket lebih dari 15 miliar Bapak dan Ibu atau sampai dengan 15 miliar, namun tidak ada penyedia kualifikasi kecil atau koperasi yang mampu dan mencantumkan produk, maka PPK atau PP dapat memilih produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil atau koperasi. Yang keempat yaitu harga terbaik.
Setelah PPK atau PP melakukan tahapan pemilihan produk sebagaimana angka 1, 2, dan 3 di atas, maka PPK atau PP akan memilih produk pada katalog elektronik dengan harga terbaik. Harga terbaik merupakan total harga yang paling rendah yang dapat diberikan oleh penyedia katalog elektronik yang sudah termasuk biaya pengiriman apabila ada, biaya layanan tambahan apabila ada. Referensi harga. PPK atau PP mempersiapkan referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan negosiasi harga. Survei dapat dilakukan dari marketplace ya Bapak dan Ibu. Yang berikutnya yaitu dokumentasi persiapan. Seluruh tahapan pemilihan produk dan penyusunan referensi harga di atas didokumentasikan oleh PPK atau PP, DPA, nota dinas, spesifikasi teknis, dan survei harga. Bapak dan Ibu, terkait di slide 678 ini, pemilihan produk dan referensi harga merupakan awal proses produk katalog. Dalam hal ini adalah kegiatan survei harga yang dituangkan dalam dokumen persiapan, di mana PPK sudah menentukan barang yang akan dipilih untuk dilakukan negosiasi sesuai harga yang terbaik. Selanjutnya yaitu pelaksanaan e-purchasing, katalog metode negosiasi harga. Terdiri dari yang pertama yaitu klarifikasi teknis. Kita melakukan klarifikasi teknis jika memang kurang jelas atau apabila diperlukan ya Bapak dan Ibu. Yang berikutnya itu pemilihan opsi pengiriman. Apakah itu harga termasuk ongkir ataukah memang sudah termasuk ongkir di dalam harga tersebut, nanti kita lihat dulu ya Bapak dan Ibu. Berikutnya yaitu negosiasi harga. Negosiasi harga dilakukan pertimbangan atau memperhatikan referensi harga. Tahap selanjutnya yaitu surat pesanan. Penandatanganan surat pesanan dilakukan secara elektronik antara PPK dan penyedia katalog elektronik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta rekan-rekan insan pengadaan di seluruh Indonesia, dalam proses ini PPK atau PP mulai proses pengadaan dengan melakukan chat yang sudah ada dalam fitur katalog, atau dapat dilakukan pada saat negosiasi jika setuju kedua belah pihak. Maka dilanjutkan dengan melaksanakan kontrak, yaitu dengan menggunakan surat pesanan dengan syarat dan ketentuan yang sudah ada, atau dapat ditambahkan atau dapat diubah sesuai dengan kebutuhan PPK. Selanjutnya yaitu ruang lingkup perubahan surat pesanan atau adendum. Yang pertama yaitu adendum dapat dilakukan apabila menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam surat pesanan. Kedua yaitu mengubah jadwal permintaan tiba. Yang selanjutnya penambahan dan atau pengurangan harga pengiriman kurir penyedia. Yang keempat, pergantian ketentuan tambahan surat pesanan tanpa ada perubahan harga pada surat pesanan. Berikutnya yaitu pergantian persentase persen atau pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan barang PPNBM dari produk dan layanan tambahan. Yang keenam yaitu penambahan dan atau pengurangan layanan tambahan. Dan atau yang terakhir yaitu pergantian penanggung jawab penandatanganan dalam surat pesanan. Bapak dan Ibu, dalam fitur di keputusan LKPP nomor 177 tahun 2024 ini menjadi perbedaan antara aturan sebelumnya, yaitu nomor 122 tahun 2022, di mana pada aturan yang baru lebih menjelaskan ketentuan perubahan-perubahan dalam surat pesanan, sehingga lebih fleksibel dengan tidak merubah prinsip pengadaan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemesanan produk e-purchasing. Yang pertama yaitu Bapak dan Ibu mengajukan proses pengadaan e-purchasing tidak boleh mendadak
dan waktu pemesanan atau waktu pelaksanaan yang wajar. Dikhawatirkan kepada ibu sekalian terjadi error sistem ya. Jadi kita melakukannya itu ada jarak waktu ya dengan pesanan. Yang kedua, memprioritaskan produk yang ber-TKDN. Kita utamakan dulu produk yang ber-TKDN. Kalau memang tidak ada produk yang kita inginkan ber-TKDN, maka kita memilih pilihan selanjutnya. Yang ketiga yaitu harga satuan di DPA tidak boleh melebihi harga satuan e-purchasing. Jadi harga di DPA itu tidak boleh dari harga di satuan e-purchasing ya Ibu, perlu diperhatikan itu. Jadi jangan lebih tinggi dari DPR. Berikutnya yaitu jika terdapat survei atau referensi harga satuan e-purchasing, dinyatakan semua di atas harga satuan DPA, maka dapat dilakukan negosiasi terhadap harga terbaik di antaranya. Jadi harga terbaik di antara yang ada itu Bapak dan Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu terkait proses pengadaannya. Saya yakin Bapak dan Ibu insan pengadaan di Kabupaten Bogor khususnya dan di Indonesia pada umumnya sudah sangat paham ya. Bapak dan Ibu, sebelum mengakhiri materi ini, dapat kami sampaikan bahwa selain fitur etalase dalam katalog nasional, kita juga sudah bertransaksi melalui katalog lokal, di mana Bapak Ibu dapat membelanjakan anggaran melalui katalog lokal. Selain tersedia kebutuhan barang rutin seperti ATK, makan minum, percetakan, elektronik, akomodasi, IO, atau keperluan perlengkapan rumah tangga kantor, ada pula etalase untuk mengakomodir pengadaan jasa konstruksi, di mana jasa yang ditawarkan lebih pada pekerjaan yang bersifat sederhana ya Bapak dan Ibu, standar dan dapat terukur dengan jelas. Misalnya pekerjaan pengecatan gedung, pembagaran, kanopi, dan lain-lain. Jika Bapak Ibu mempunyai pengadaan barang jasa yang rutin, dapat diadakan melalui katalog lokal. Silakan menghubungi bagian LPSC untuk dapat menerbitkan etalase baru atau mendaftarkan pada etalase yang sudah ada. Demikian Bapak Ibu yang sampaikan. Untuk proses e-katalog di posisi PP mungkin sudah sangat dipahami Bapak dan Ibu selaku PP maupun PPK. Namun masih kami pantau terkait proses e-katalog yang sebagian besar cenderung tidak selesai di posisi pejabat tempat komitmen. Jadi belum sampai maksimal Bapak dan Ibu ya. Karena seharusnya di posisi PPK paket itu sudah selesai. Untuk itu saya nanti dibantu rekan saya, Bapak Setiawan, untuk menjelaskan tutorial posisi paket di PPK. Mungkin itu Bapak dan Ibu materi yang dapat disampaikan. Saya kembali ke moderator. Silakan Ibu Nur untuk tutorial selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Yunus atas penyampaian materinya. Semoga Bapak dan Ibu semuanya belum merasa puas ya Bapak Ibu, karena nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tapi sebelum sesi tanya jawab, akan ada satu lagi narasumber untuk berbagi sharing pengalaman sebagai seorang PPK ya Bapak Ibu. Karena tadi menurut narasumber masih ada proses e-purchasing yang belum selesai pada posisi PPK. Narasumber berikutnya adalah seorang Jahung PPBJ muda dari UKPBJ. Beliau adalah Bapak Setiawan. Bapak Setiawan lahir di Bogor 23 April 1984. Beliau pendidikan terakhir di S2 Ilmu Administrasi pada Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Riwayat pekerjaan beliau dari tahun 2009 sampai dengan 2016, beliau bertugas di Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor, bidang jasa konstruksi, dan berpengalaman juga sebagai PPK. Tahun 2017 sampai dengan sekarang, beliau bertugas di bagian pengadaan barang jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor sebagai Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan, dan pejabat pembuat komitmen. Kepada Bapak Setiawan, sudah bergabung di room Zoom-nya Pak Setiawan? Pak Setiawan, ada Pak Setiawan? Apakah Pak Setiawan sudah bergabung di room Zoom?
Ditunggu sebentar ya Bapak Ibu, Pak Setiawannya belum masuk ke room Zoom. Sambil menunggu Pak Setiawan bergabung di room Zoom, apakah Bapak Ibu ada yang mengajukan pertanyaan? Mangga dipersilahkan di kolom chat boleh. Mau bertanya secara langsung juga boleh dengan raise hand dulu ya Bapak Ibu. Mangga. Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai pengalaman kesulitan di lapangan mungkin pada saat menjadi PP atau pada saat menjadi PPK boleh diajukan, atau ada yang mau berbagi informasi pengalamannya sebagai PPK atau sebagai PP di dinas di kecamatan, mangga dipersilahkan. Setiawan kayaknya udah gabung, Bu Nur. Ada Pak Setiawannya, ada Pak Udah, Setiawan? Oh, udah ada. Bu, Oh ya. udah buka. Ya, untuk Bapak Ibu yang Kemudian, akan bertanya ditahan dulu sebentar, kita ya, dengarkan dulu udah, Pak udah. Setiawan. Oke. Ya. Mangga kepada Pak Setiawan, kami silahkan. Terima kasih Bu Nur atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh peserta seruan PBJ Selasa Rutin Bulanan pada hari ini tanggal 28 Mei 2024. Saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan bagaimana proses e-katalog di pihak PPK. Jadi tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Yunus selaku narasumber, setelah proses dari pejabat pengadaan itu banyak kegiatan-kegiatan atau paket-paket di katalog itu yang tidak sampai selesai proses proses di e-katalognya. Jadi ketika dilihat statusnya itu oleh jadi ada rekan saya juga yang jadi pejabat pengadaan itu ketika dilihat status tahun lalunya pun bahkan tahun lalu itu status paketnya masih masih dikontrak atau bahkan masih belum dikontrak gitu loh, sebelum kontrak belum itu. Nah itu masih masih sangat mengkhawatirkan ya menurut saya. Jadi beberapa paket yang udah setahun lewat itu masih menggantung gitu istilahnya ya. Jadi dia belum belum sampai selesai paketnya. Baik, pada hematnya untuk saat ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana tentang prosesi untuk menyelesaikan paket dari pihak PPK. Baik, saya izin Bapak Ibu untuk sharing ya, share PowerPoint sebentar. Oke. Baik, seperti yang dapat Ibu lihat, Bapak Ibu lihat di layar, saya akan eh, berperan sebagai PPK di katalog. Jadi awalnya Bapak Ibu masuk dulu ke LPSE masing-masing daerah. Kalau kebetulan di saya ini LPSE Bogor Cup, jadi di Bogor itu login dulu sebagai PPK di LPSE, kemudian klik aplikasi, kemudian klik lagi e-katalog. Nah, nanti dari e-katalog itu akan muncul tampilan seperti ini, gitu ya. Akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kita klik ada tulisan paket itu di atas, di tab paket. Kemudian setelah paketnya itu diklik, ada tiga ada tiga keterangan pre-order, paket baru dan paket lama. Kita klik paket baru, next. Jadi paket baru itu kita bisa lihat paket-paket yang sudah kita kerjakan. Nah, lanjut kita klik paketnya untuk proses persetujuan. Nah, kita lanjut ke proses persetujuan, kita klik ini dari pihak PP ya. Setelah dari pihak PP, PPK itu tahapannya seperti ini. Jadi setelah PP mendelegasikan paket ke PPK itu seperti ini. Jadi kita klik proses persetujuan paket, selanjutnya kita membuat kontrak, klik daftar kontrak. Nah, di daftar kontrak ini kita klik tambah kontrak. Di tambah kontrak ini nanti ada yang namanya surat pesanan atau kontrak ya. Nah, di surat pesanan ini PPK bisa menyesuaikan isi di surat pesanan atau kontrak itu sesuai dengan eh, barang jasa yang akan diadakan oleh PPK gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan isinya seperti tanggal pengiriman, terus garansi, kemudian ada kompensasi, kemudian ada denda, terus juga ada hal-hal lainnya yang bisa ditambahkan oleh PPK di fitur tambah kontrak. Nah, setelah klik tambah kontrak, selanjutnya kita ada yang kelewat sih, ada kirim kontrak. Nah, sebelahnya ini ada kirim kontrak. Nah, setelah diklik kirim kontrak ini, maaf, ditambah kontrak dulu ya, ditambah kontrak, kita isi yang tadi seperti saya jelaskan, segala macam edisi disesuaikan dengan paket pengadaan barang jasa Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu lanjut ke kirim kontrak. Nah, di kirim kontrak ini, setelah diklik kirim kontrak, nanti eh, Bapak Ibu mengupload kontrak yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi dari pihak direktur
penyedia dan PPK menandatangani dengan menggunakan materai ya. Setelah itu diupload di sistem tadi via kirim kontrak tadi ya, nama itu ya. Nama tabnya kirim kontrak, diupload dengan PDF. Setelah itu akan muncul nanti tab baru setelah diklik kirim kontrak tadi akan muncul yang namanya statusnya berubah ke riwayat pengiriman dan penerimaan. Nah, di situ dari perannya sudah beralih ke pihak penyedia atau distributor. Nah, pihak penyedia sendiri harus harus mengklik riwayat pengiriman gitu ya. Jadi kadang-kala juga dari pihak penyedia kadang suka terlupa gitu ya. Jadi sebelum PPK mengklik penerima itu pihak penyedia harus seperti ini harus mengklik pengiriman atau tambah pengiriman, nanti ada fitur tambah pengiriman itu di versi penyedia. Jadi versi penyedia mengupload invoice atau surat jalan atau apa itu ya yang merupakan bukti bahwa barang itu sudah dikirim ke PPK seperti itu. Nah, setelah barang itu dikirim ke PPK, PPK kan menerima barang. PPK itu menerima barang dengan fitur yang namanya penerimaan. Nanti di situ ada tambah penerimaan. PPK bisa menambahkan BAST ataupun bukti-bukti lain yang menyatakan bahwa barang itu sudah diterima oleh PPK atau dinas seperti itu. Nah, lanjut setelah penerimaan itu selesai, nanti ada tombol selesai, diklik. Nah, setelah klik tombol selesai itu akan ada penilaian untuk penyedia. Penilaian itu terdiri dari 3 kalau di katalog, untuk akurasi produknya seperti apa, kemudian dari pelayanan penyedia dan kecepatan proses pengirimannya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian bisa memberikan bintang dari 1 sampai 4 seperti itu sesuai dengan bagaimana kinerja penyedia seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, baik, seperti itu Bapak Ibu sekalian, sedikit tentang bagaimana penyelesaian produk setelah didelegasikan dari PP, kemudian diselesaikan oleh PPK. Baik, seperti itu. Kembali ke Bu Nur ya. Sekian Bu Nur, terima kasih atas Baik, kesempatannya. terima kasih Pak Wassalamualaikum Setiawan. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setiawan. Ya. Di room Zoom sudah terlihat ada yang raise hand 2 orang ya. Untuk pertanyaan kita mulai dengan yang mau menanyakan langsung dari Bapak Evi Musel ya Bapak ya. Bapak Evi Musel, mangga silahkan pertanyaannya. Audionya bisa dihidupkan Pak. Untuk Bapak Evi Musel. Silahkan Bapak Evi Musel, pertanyaannya diajukan. Audionya Pak, untuk Bapak Evi Musel. Atau kepada Ibu Ika dulu. Baik, terima Oh ya kasih. Bapak Evi. Ya, mangga Tadi Bapak. di unmute tadi. Oh iya. Iya Memperkenalkan diri dulu Bapak. Bapak dari di mana? hostnya tadi di kuncinya atau mikrofonnya. Ah Baik, ya terima Bapak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, saya IP dari UKPBJ Pemkab Mukomuko. Oh jauh sekali Pak. Terima kasih sudah bergabung Pak. Terima kasih Iya, banyak. Mangga karena silakan kemarin kan Bapak. dapat linknya kan di grup WA juga kemarin kan Iya betul. kan Kabupaten Bogor. Ya, Alhamdulillah terima saya kasih. kalau dengan Kabupaten Bogor ini sedikit dekat lah. Kalau Karena dekat tempat saya ditunggu kan Pak. ada Barangkali beberapa mau orang di sana. berkunjung. Udah Silahkan pernah Pak. saya berkunjung. Oh Tahun berapa ya? iya. 2016 apa 2017 tuh. Oh iya. Waktu lupa juga saya waktu sekdanya masih perempuan itu. Oh iya Bu Nur Hayanti ya. Iya, udah Mangga. sempat ke sana. Ya. Iya, silahkan Bapak barangkali pertanyaannya atau ada sharing informasi atau pengalaman juga silakan. Baik, mungkin di sini saya mungkin mau bertanya ataupun berbagi info lah dari teman-teman dari Kabupaten Bogor untuk pelaksanaan e-forecasting ini. eh, Apakah di sana untuk kegiatan-kegiatan rutin, pendukung-pendukung kegiatan seperti ATK, makan minum yang ada di kegiatan-kegiatan itu sudah dilakukan konsolidasi belum ya? Contoh di kegiatan satunya itu ada pengadaan ATK-nya mungkin nggak nyampe puluhan juta. Nah, terus di kegiatan satunya juga ada ATK-nya juga mungkin juga nggak puluhan juta.
Nah, apakah sudah pernah dilakukan konsolidasi dan seperti apa prosesnya di Kabupaten Bogor? Mungkin itu dulu, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kebetulan di room Zoom ini bergabung JF PBJ Kabupaten Bogor. Mohon perkenannya Pak bila yang menjawab bukan hanya narasumber ya Pak ya. Gitu. Nggak apa-apa, Bu. Ya, Yang penting saya mau dapat informasinya gimana. ya gitu baik. Ya, karena kan kalau dikit-dikit seperti itu kan Mm-mm. pejabat pengadaannya prosesnya berulang-ulang seperti itu kan. Nah, kalau dikonsolidasi kan setahu saya sih bisa sih. Tapi saya belum pernah coba. Barangkali kawan-kawan di Kabupaten Bogor sudah pernah mencoba gitu. Baik, baik Pak. Kita kumpulkan dulu 3 pertanyaan, baru dijawab ya Pak ya. Tidak apa-apa ya Pak ya. Ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Lanjut, Bu. Ya, baik. Untuk selanjutnya yang ngeraisen Ibu Ika. Ibu Ika, mangga dipersilahkan Ibu untuk pertanyaannya. Iya, Baik, perkenalkan diri dulu iya. Bu Ika. Selamat Dari pagi mana Bu Bu Nur. Ika? Pagi. Mangga Ibu. Saya Ika dari DLH Bu. Ya, mangga Ibu. Iya. Saya cuman mau bertanya 2 Bu. Boleh. Kan sekarang di e-katalog itu ada untuk sewa hotel atau gedung pertemuan ya Bu ya. Ya. Nah, sedangkan pada saat di download template-nya itu masih berupa kayak pembelian barang gitu Bu. Di sistemnya. Apakah itu ada template baru untuk pembelian jasa? Itu kan berupa jasa ya Bu ya. Apakah bisa template-nya diganti atau emang itu template yang memang dari sistem gitu Bu? Karena kan kita kan jasa menyewa gitu kan. Kalau misalnya bahasanya barang, jadi kan kayak yang aneh gitu Bu, gitu. Untuk yang di syarat-syaratnya gitu. Satu itu, yang kedua, dalam RUP kan kita menginput itu untuk setahun, pagu anggaran 1 tahun. Sedangkan nanti pada angkasnya itu kita bagi-bagi, ada yang misalnya kalau saya gitu, kalau di saya ada yang misalnya dia secara GU atau secara LS yang e-katalog. Misalnya gitu. Apakah misalnya disesuaikan dengan bulan kan ya Bu RUP-nya? Apakah saya menginput RUP-nya itu per bagian sesuai dengan angkas ataukah cukup setahun dan RUP yang sama itu bisa digunakan lagi untuk proses e-katalog selanjutnya gitu Bu? Baik, Ataukah bagaimana ya Bu ya gitu? Iya, baik. Ya, Solusinya. maksud Oke, pertanyaan itu Ibu Bu. sudah Ya, kami terima kasih pahami. Bu. Baik, Ibu Ika, terima kasih. Selanjutnya untuk yang raise hand yang ketiga ya, Ibu Nur Eliasari dari Dinkes Kabupaten Bogor. Kepada Ibu Nur Eliasari, dipersilakan Ibu pertanyaannya. Ibu Nur Eliasari. Baik, terima kasih Bu Nur atas waktunya. Baik, mangga silahkan Ibu. Ini saya ingin mendapatkan informasi terkait, kan kami di Kabupaten Bogor tahun ini ada kegiatan PMT lokal di Puskesmas. Nah, kalau boleh tahu, itu kan beberapa penyedia itu banyak yang belum terdaftar di e-katalog. Ya. Nah, persyaratan untuk mendaftar menjadi peserta di e-katalog itu seperti apa? Mohon dapat memberikan informasi, Bu. Terima Baik. kasih. Baik, terima kasih Ibu Eliasari. Bapak dan Ibu sekalian mohon izin kita akan jawab dulu 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Untuk yang bertanya di kolom chat juga mohon ditunggu. Untuk yang raise hand juga ditunggu karena kita akan menjawab 3 pertanyaan dahulu Bapak Ibu. Nah, untuk pertanyaan pertama dari Bapak Musel. Untuk kegiatan rutin di Kabupaten Bogor, apakah pernah ada yang dikonsolidasikan? Kalau ada, bagaimana proses konsolidasinya? Kepada rekan-rekan UKPBJ Kabupaten Bogor yang akan menjawab pertanyaan, mangga dipersilahkan. Karena tidak hanya narasumber yang saja yang bisa menjawab ya. Karena kita di sini sharing informasi, sharing pengalaman. Mangga kepada rekan UKPBJ yang akan menjawab untuk pertanyaan Pak Musel, kepada Pak Kasubag pengadaan atau kepada Pak Anas yang di LPSE atau kepada Jafung PBJ yang pernah menangani konsolidasi, mangga di-sharing pengalamannya. Baik, terima kasih Bu Nur. Mungkin saya akan
coba menjawab dari pertanyaan dari Pak Epi ya di Moko-Moko ya. Ya, Pak Evi Musel, ya. Yang Pak Epi mungkin di Moko-Moko ya. Ya, betul. Ya, Pak, ya. Siap, Pak Epi, kita diskusi aja ya, karena kita juga sama-sama baru belajar ya. Untuk pertanyaan dari Pak Epi yaitu apakah kegiatan pendukung ATK, makan, minum, dan lain-lain itu sudah dikonsolidasikan Pak ya? Pertanyaan seperti itu. Jadi gini Pak, di Kabupaten Bogor untuk ATK, makan minum, berupa tinta ataupun alat-alat komputer itu sudah dilaksanakan Pak, konsolidasi. Untuk di UKPBJ sendiri sudah melaksanakan terkait konsolidasi di ATK Pak, karena kita kan ada ATK, jadi masing-masing di subbag atau ketua tim itu dari tahun 2023 dan 2024 itu kita sudah mulai mengkonsolidasikan. Dan di beberapa SKPD pun kita sudah mulai, mereka itu harus, teman-teman di SKPD harus menerapkan itu Pak, karena konsolidasi itu yang memang harus kita laksanakan ya, terkait aturan di LKPP tersebut. Terutama untuk pekerjaan yang sejenis Pak, pekerjaan yang sejenis, yang tadi saya sebutkan tadi, misalnya ATK, cetakan dan makan minum. Mungkin di SKPD di Kabupaten Bogor ini masih antar PPK Pak konsolidasinya. Jadi belum konsolidasi antar SKPD atau antar dinas. Jadi masih antar PPK di internal dinas terkait Pak. Jadi ada PPK leader di kita itu. Kemarin kita juga diskusi dengan LKPP Pak di Kabupaten Bogor. Mereka berkunjung ke kabupaten diskusi. Dari teman-teman di pusat itu konsolidasinya itu sebenarnya inginnya itu mungkin kalau di Bogor itu sekabupaten Bogor Pak, terkait ATK misalnya mau ada di dinas manapun, keinginan LKPP itu dibikin satu konsolidasi. Tapi kita mungkin bertahap dulu Pak, di Kabupaten Bogor ini masih di antar PPK di internal dinas tersebut Pak. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan ya, Japung Muda atau teman-teman Kopia yang lain, Bu Eva atau Bu Amel, Bu Intan. Ya, baik. Terima kasih Pak Yunus. Mungkin saya sedikit menambahkan terkait konsolidasi ya Pak. Di Kabupaten Bogor sudah mulai dari awal tahun ini beberapa SKPD dan kecamatan sudah melaksanakan konsolidasi, tapi dalam tahap satu PPK gitu, satu PPK saja gitu. Jadi beberapa kegiatan, misal dalam satu program atau kegiatan ada beberapa subkegiatan itu disatukan menjadi satu RUP manual, dan itu bisa dilaksanakan menjadi satu kegiatan pengadaan seperti itu Pak. Cuma yang harus diperhatikan jangan sampai pekerjaan e-katalog yang sudah dikonsolidasikan ini adalah pekerjaan yang nantinya akan direfocusing atau dipotong atau dipangkas ya pada perubahan parsial misalnya gitu. Karena itu ada beberapa SKPD juga yang menjadi kendala, karena setelah berkontrak ternyata salah satu kegiatan itu di anggarannya dipangkas ya, berarti kan mengganggu untuk kegiatan yang lain. Jadi harus sudah dipastikan bahwa untuk pekerjaan atau pengadaan yang konsolidasi itu memang sudah harus dipastikan tidak akan terjadi perubahan anggaran atau tidak akan terkena pemotongan di pertengahan jalan perubahan anggaran ya, atau anggaran parsial atau di perubahan reguler seperti itu. Seperti itu Pak. Jadi Kabupaten Bogor sudah mulai melaksanakan untuk paket pekerjaan dikonsolidasikan. Dan untuk konsolidasi
Yang satu lagi itu yang terkait dengan, mungkin kalau ini tahap yang sudah kami laksanakan itu tahap konsolidasi di proses perencanaan. Dan untuk konsolidasi tahap di pengadaannya belum dilaksanakan, insya Allah mungkin akan segera dilaksanakan, mengkonsolidasikan item barang di beberapa penyedia menjadi konsolidasi, satu etalase konsolidasi, misalnya konsolidasi ATK gitu, atau konsolidasi untuk pekerjaan pembelian kertas yang sifatnya barangnya sama semua. Jadi satu harga seperti itu. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Terima Baik, terima kasih. kasih Ibu Eva. Barangkali Izin ada Bu, rekan pengadaan yang lain yang menambahkan, mangga dipersilakan. izin Bu boleh ini Oh ya, sebentar Bu. silakan Bapak, mangga silakan. Izin Bu Eva, saya menarik tadi pada saat penginputan RUP-nya. Berarti penginputan RUP-nya itu pada saat pengkonsolidasian itu tidak generate dari SPD ya, manual ya Bu ya, seperti itu. Manual. Oh baik baik. Berarti kan seandainya kan dalam satu program, mungkin program pengelolaan pengadaan jasa ya kan di sana kan ada Betul. mungkin 3 sub ya, ada sub Ya, tiga, betul. ada 3 sub kegiatan. Jadi dari 3 sub kegiatan itu dijadikan satu RUP Ya, ya, dikonsolidasikan ya, seperti itu. ya. Mungkin di dalam 3 sub kegiatan itu kan ada 3 macam ATK ataupun 3 Betul. macam minimum ya. Betul, betul. Dalam Oke. satu DPA. Tapi kami masih berprosesnya Pak, masih tahap belajar juga. Jadi hanya untuk satu PPTK biasanya Siap siap di siap. kecamatan. Karena mungkin kalau sudah gabung Ya PPTK, khawatirnya misalnya PPTK yang satu ya ada ya. refocusing ya, ada Hmm. pemangkasan anggaran kan kasihan ya Pak ya. Jadi PPTK yang lain nanti jadi terganggu gitu setelah misalnya setelah berkontrak seperti itu Pak. Dan itu sudah terjadi. Makanya kami masih di tahap satu PPTK dan satu PPTK saja gitu Pak. Siap. Nah, terus Bu, untuk mekanisme pembayarannya berarti dikembalikan ke sumber anggaran masing-masing ya? Betul, nanti di SP-nya itu nanti diterangkan kembali dirinci, misalnya untuk pekerjaan ATK misalnya ada 100 kertas, berarti kan langsung dirinci misalnya 50 buah untuk sub apa, 50 buah lagi untuk Oke sub oke apa oke. gitu, Siap siap. beserta kode Begitupun rekening. begitupun makan minum ya ataupun Betul, jamuan ya Bu ya. betul, makan minum, betul Pak. Oh, Dan itu berarti kan bisa, lebih ya, lebih bagusnya itu kan per PPTK atau per PPK ya. iya betul, betul. Ya, Cuma ya siap. itu Pak kendalanya kemarin mungkin karena kami masih tahap belajar, ada satu SKPD yang kena pemangkasan anggaran. Jadi akhirnya ya mereka pesan ulang gitu. Jadi kurang efektif ya kalau menurut saya. Kalau misalnya dari awal belum direncanakan dengan matang, kalau kegiatan yang akan dikonsolidasikan harus apa namanya harus dipastikan bahwa ini tidak akan terkena pemangkasan atau kegiatannya memang harus berjalan seperti itu Pak. Saya di bawah. Siap siap siap. Lagi pada di Berarti bawah. kan cukup simpel ya Bu ya. Kalau memang Ya, ini kan jadi misalnya harusnya Bapak punya kegiatan ada 5 paket, jadi Bapak cuma satu paket saja gitu. iya Jadi ya. sekali jalan seperti itu ya Pak ya. Ya. Terus untuk SP-nya itu kan sifatnya rutin kan biasanya kan kawan-kawan kan mekanismenya kan GU ataupun memanfaatkan Panjar. Berarti Ya, kita SP-nya bisa sepanjang tahun ya, tapi sistem boleh, pembayarannya sistem kebutuhan itu ya, seperti betul. itu ya. Jadi nanti di Jadi satu SP-nya kali itu SP ya. betul Pak. Jadi nanti di SP-nya diterangkan, misalnya untuk kegiatan ini akan dilaksanakan, kegiatan A dilaksanakan pada bulan, misalnya dikonsolidasikan di awal tahun, misalnya di bulan Februari. Nanti Ya, di SP-nya dijelaskan untuk kegiatan A dilaksanakan di bulan Maret sampai bulan apa gitu Pak. Terus di apa di kegiatan B misalnya dari Juli sampai apa. Seperti itu Pak, nanti dipecahnya di SP, diterangkan di SP. siap, siap, Dan siap. Terus, SP1 ini adalah menjadi SP dasar untuk semua kegiatan, untuk semua pencairan di beberapa kegiatan tersebut gitu. siap, siap. Terus kan pada saat kita memesan tuh, khususnya di pejabat pengadaan itu kan di situ kan ada tanggal pengiriman. Nah, Betul, di situ kan hanya mencatut satu yang belum betul, ada betul. sistem belum akomodir Belum awal mengakomodir. dan akhir. Nah, sehingga Ya. itu kita bikinnya di sistem itu apakah tanggal akhirnya atau tanggal pertama pengiriman seperti itu, Bu? Tanggal pertama pengiriman Pak. Tanggal Oh, gitu. pertama pengiriman, karena nanti biar setelah sepakat kan itu menjadi adanya di ranah PPK ya Pak. Setelah Iya, iya. berkontrak
baru nanti dirinci dari tanggal awal pengiriman baru dijelaskan Pak seperti itu. Memang di sistem cuma baru satu di fiturnya ya Pak ya. Oke, Jadi oke, oke Bu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. enggak. Mudah-mudahan bisa diterapkan ini. Memang saya menyerukan juga nih ke kawan-kawan untuk yang seperti itu kan dikonsolidasikan. Kasihan pejabat pengadaan dan PPK-nya gitu kan. Ya, betul Pak. Ya, ya. Ya. Makasih Bu ya. Kami mangga Pak. Silakan Bu. Baik, eh, kepada rekan-rekan pengadaan masih ada yang mau menambahkan atau bagaimana? Kepada Pak Evi Musel, bagaimana sudah cukup Pak jawabannya Pak? Atau masih ada yang mau ditanyakan pada Bapak Evi? Bu, terima kasih Bu. Sementara Bu. Oke baik Pak, cukup ya Pak ya jawabannya ya Pak ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya ke pertanyaan kedua dari Ibu Ika. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, untuk belanja sewa di sistem itu masih masuk ke barang. Nah, Bu Ika bertanya, bagaimana untuk pelaksanaannya? Apakah tetap di situ atau bagaimana? Pertanyaan yang kedua mengenai RUP. Tadi sedikit dibahas juga ya dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan dari Bu Ika itu, RUP itu setahun atau disesuaikan dengan angkas? Pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan ini, mangga Pak Yunus mau dijawab atau rekan yang lain ada yang mau menjawab? Mangga disilahkan. Baik, terima kasih Bu Nur. Selamat siang Bu Ika dari Dinas Lingkungan Hidup ya. Eh, Terkait pertanyaan Ibu yaitu template tadi ya. Template itu masih bisa diganti Bu, template tadi, karena itu template untuk surat pesanan yang ada di sistem terkait untuk barang ya. Yang kedua yaitu pertanyaan RUP 1 tahun, angkas bisa dibagi-bagi atau tidak. RUP bisa sekaligus Bu ya, rencana umum pengadaan itu bisa sekaligus. Untuk belanja ya, bisa dilakukan berkali-kali dengan RUP yang sama. Jadi Ibu bisa belanja berkali-kali dengan RUP yang tadi sekaligus atau yang pertama tadi. Mungkin terkait pertanyaan Ibu Ika, ada teman-teman saya yaitu Pak Riki, mungkin bisa menambahkan ya. Pak Riki, silakan. Pak Riki, disilahkan untuk menambah. Ini khusus para pelaku pejabat pengadaan ya Bu ya, Bu Ika ya, yang ada di Setda ataupun di UKPBJ ini. Silakan Pak Riki. Baik, Pak Riki, mangga disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk kebetulan di sekretariat daerah, kita juga sudah melakukan konsolidasi ya Pak, terkait dengan paket-paket yang lain. Pak Riki, mohon maaf suaranya ya kurang jelas ya. Mohon di. Pakai Ya. headset Bu, Bunda. Oh ya, mangga, Kedengeran nggak, Bu? silahkan dilanjutkan ya, mangga. Jadi kalau untuk kita udah diterapkan tuh Pak, tadi yang pertanyaan yang pertama terkait konsolidasi, kita ada yang terkait pengadaan ATK dan bahan komputer dan kertas dan cover. Nah itu kita jadikan satu karena pengadaan sejenis. Ada lagi kayak pengadaan pakaian yang kalau pakaian dinas ada kan yang di kode rekeningnya berbeda, tapi kita gabungan menjadi satu. Itu paling, Pak. Kalau mau di screen share bisa dicontoh dilihat. Boleh izin screen share, Bu Nur? Bu Nur? Pak Riki, mangga silahkan. Sudah bisa share screen-nya Pak Riki? Screen. Ya, kan, Sudah terlihat Pak Riki, dilanjutkan mangga. ya, kayak contohnya yang ini yang tadi kan mungkin Bapak ada yang lihat. Nah ini contoh katalog. Nah yang untuk yang ininya nama paketnya karena nanti menyesuaikan di RUP-nya, nanti RUP-nya dikonsolidasikan ya Bapak Ibu. Jadi ada yang kertas dan cover, ATK, lalu bahan komputer. Nah, ini dijadikan satu walaupun ini
pagunya kecil karena ini menyangkut ke bagian lain. Terus terkait contohnya ada lagi kayak misalkan misalkan maminya makanan makan dan minum. Nah ini yang juga terkait dengan konsolidasi juga sama ya. Jadi kita konsolidasikan dengan makanan dan jamuan tamu dan makanan minuman aktivitas lapangan. Terus untuk terkait yang pertanyaan Bu Ika tadi, paling yang dimaksud itu yang daftar kontrak ini ya. Daftar kontrak ini kan ada nama kontrak yang di-upload di sistem ya Pak. Nah ini emang terkait ini kalau untuk jasa kayaknya harus dimodifikasi sama PPK sendiri Bu. Karena di jasa kan kita kalau di sistem kan pengiriman barang ada bahasa pengiriman barang. Betul. Jadi di situ nanti menyesuaikan aja Iya. jangka waktu pelaksanaan dari mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Bisa diedit Bu, itu Ya. kan menyesuaikan dengan pekerjaan yang dikerjakan. Betul. Cuman untuk template, maksudnya untuk jasa, kita penyesuaiannya gimana ya Pak? Syarat-syaratnya kan itu kan untuk e-katalog. Ya. Untuk jasa, apakah bisa di-share Pak? Itu kan untuk barang, gitu maksudnya. Kalau untuk Kalau jasa, apa bisa di-share supaya bahasanya sama? Oh boleh, Gitu. nanti paling Untuk nanti kita bisa syarat-syaratnya. bikin template yang sama ya biar ini. Cuma intinya sih lebih ke misalkan kalau barang itu kan atau kalau jasa itu kan bukan pengiriman barang ya. Kalau di situ kan ada bahasa barang. Tapi kalau jasa mungkin nanti Di situ ada pengiriman barang gitu Pak. nanti Gitu. paling pelaksanaan Masa jasa pekerjaan kan. dikirimkan kan nggak Ya, mungkin. bener. Kalau jasa nanti pelaksanaan pekerjaan aja paling Bu. Kalau jasa pelaksanaan pekerjaannya dari misalkan Ibu hotel nih dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Misalkan 2 hari atau 3 hari waktu pelaksanaan disebutkan aja Bu waktu pelaksanaannya dari tanggal 1 sampai tanggal 3 gitu. Itu paling Atau kita bisa menyadur yang surat pesanan yang biasa kita buat di itu Pak, apa? Di Barjas non-tender gitu, Ya, apakah bisa seperti itu Pak? Ya paling digabungin aja Bu, di combine yang menyesuaikan dengan Oh, di pekerjaan yang combine. misalnya pekerjaan yang jasa ya berarti jasa Bu, jangan barang. Maksudnya kalau di situ kan ada bahasanya bahasa Oh iya. barang. Oh gitu, diganti gitu. Oke, oke. Makasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Bagaimana Bu Ika? Sudah cukup jelas jawabannya? Sudah, makasih Bu Nur. Iya, kalau masih ada pertanyaan boleh langsung datang ke UKPBJ Bu ya. Seperti biasa ditunggu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nur Eliasari, Dinkes Kabupaten Bogor. Pertanyaannya adalah di Dinkes, terutama di Puskesmas ada kegiatan PMP dan masih ada penyedia lokal yang belum masuk ke dalam SPSE. Pertanyaannya adalah persyaratan untuk menjadi penyedia bagaimana? Mangga kepada Pak Yunus mau dijawab. Baik. Bu Nur, Ya. pertanyaan yang ketiga yaitu dari Bu Nur Eliasari. Ya, Dinkes ya. Ya, Dinkes. Ya, persyaratan untuk penyedia. Persyaratan untuk penyedia e-katalog itu sebenarnya udah ada banyak Bu ya. Mungkin nanti Ibu bisa ke LPSE di UKPBJ Kabupaten Bogor. Ya salah satunya yaitu terkait yang pertama yaitu legalitas Bu ya. Legalitas perusahaan. Kalau memang dia PT atau CP yaitu surat pernyataan keaslian dokumen, KTP direktur atau KTP penerima kuasa yang tertera di akte pendirian, surat kuasa bermaterai ditandatangani oleh pemilik usaha di stempel, NPWP perusahaan, NIB, akte pendirian, atau memang kalau ada perubahan yaitu akte perubahan terakhir, kertas asli, fotokopi dan soft copy berupa file atau PDF. Ya mungkin untuk lebih jelasnya nanti si penyedia itu bisa datang atau diskusi dengan tim LPSE di UKPBJ Kabupaten Bogor. Nanti akan dijelaskan terkait
kelengkapan apa saja yang harus dilengkapi gitu Bu Ika ya untuk penyedia. Mungkin untuk lebih jelas dan lengkapnya yaitu kami persilakan mungkin Ketua Tim dari LPSE Pak Anas Nurian Sapei ya untuk menambahkan ya. Silakan Pak Anas. Baik, terima kasih Pak Yunus. Pertanyaan dari Bu Ika nanti cukup saya upload ya Bu ya. File persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia. Jadi barangkali Bu Ika itu Maaf Pak, Bu Nur Eliasari Elia. Pak. Oh, Bu Nur Eliasari, punten. Saya terbayang-bayang dengan Bu Ika soalnya. Bu Ella, Pak, namanya Bu Ella. Iya. Panggilannya Bu Ella. Kebetulan istri saya juga namanya Bu Ika. Oh. Gitu. Ya, Bu Nur Eliasari misalnya punya langganan Mamin, Bu ya, yang dekat dengan kantor. Kalau ada rapat teh, enaknya ke situ aja deh, nggak usah kemana-mana, begitu Bu ya. Nah, itu sebenarnya bisa Bu, tetapi alangkah baiknya Mamin langganan Ibu yang dekat kantor itu, Ibu daftarkan ke LPSE untuk bisa tayang di e-katalog. Itu akan lebih bagus ya Bu ya. Demikian juga kalau Ibu punya langganan misalnya fotokopi atau langganan ATK misalnya yang terdekat, mudah dijangkau, komunikasinya sudah enak gitu ya. Nah, itu boleh didaftarkan. Kalau soal syarat-syarat nanti kalau saya bacakan kan nggak lucu Bu ya. Nah, tinggal dibaca aja nanti saya upload ya Bu ya. Jadi ada penyedia perorangan, ada penyedia badan usaha, CV, PT, dan seterusnya lengkap. Nanti saya upload ya Bu ya di chat ini insya Allah. Oke, Bu Nur Eliasari. Ya, baik. Terima Cukup kasih ya. banyak Pak atas penjelasannya dan kami tunggu Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Atau mungkin boleh nomor WA-nya nanti saya japri. Oh, baik Pak. Mungkin boleh ada satu lagi yang saya bertanyakan Pak, karena ini terkait akan pelaksanaannya Pak. Ya. Ini kan untuk PMT lokal itu kan sifatnya itu nanti kan lama, selama 4 bulan Pak. Dan dibayarkannya harian. Ini itu pemberian PMT Ibu Hamil itu selama 4 bulan. Nah, ketika di tengah jalan, ketika kita pertama ngeklik di e-katalog, kan berkontrak selama 4 untuk pemberian 4 bulan, Pak, 120 hari. Nah, ketika ternyata pada di tengah-tengah itu ada tidak sesuai, nih, misalkan pada awalnya itu kita berpesannya itu 10 orang untuk 4 bulan. Tetapi ketika di tengah jalan, hanya 5 misalkan, karena yang lain sudah melahirkan atau apa. Dan itu hanya berlangsung hanya 3 bulan. Itu Ibu belanja apa ini, ya? Punten? Belanja apa? Untuk pembelian makan PMT, Pak. Pemberian makan. PMT, ya, PMT lokal. Jadi memberikan nanti si warung atau si jasa boga itu akan memberikan PMT itu kepada ibu hamil selama 4 bulan. Nah, ketika di tengah-tengah kan kita berkontrak nih, setelah itu kita pesan ke Pak ya. Nah, ketika berkontrak di tengah-tengah ternyata tidak sesuai dengan awal. Nih, awalnya kan kita utus 10 hari, misalkan 10 ibu hamil selama 4 bulan. Tetapi pelaksanaannya hanya 5 ibu hamil dan 3 bulan misalkan. Tapi tidak semua sih, misalkan ada hanya ibu hamil, tapi yang 5 itu bisa lolos 4 bulan. Itu seperti apa Pak nanti proses itunya? Apakah itu ada adendum? Kalau ternyata tiap bulan ada perubahan atau tiap bulan diperbolehkan melakukan adendum atau seperti apa Pak? Ya, nanti boleh teman-teman ngasih masukan ya. Jadi kalau volumenya belum pasti ya Bu ya, belum fix, itu memang baiknya kalau kontrak itu kan macam-macam ya, ada kontrak lamsam, ada kontrak harga satuan, itu yang cocok dengan volume yang belum pasti itu adalah kontrak harga satuan. Jadi satuannya berapa nanti tergantung nanti pelaksanaannya. Atau bagus juga dibuat kontrak payung misalnya Bu ya. Kontrak payung. Jadi ketika Ibu berkontrak yang penting harga satuannya sudah terikat, nanti volumenya mengikuti kebutuhan. Ibu butuh 20, belanja 20, Ibu butuh 50, belanja 50 dan seterusnya. Tapi sudah dipayungi oleh kontrak harga satuannya. Satuannya sudah diikat gitu ya. Nah, kalau purchasing kan begitu Ibu klik, mungkin Ibu sudah bikin surat pesanan ya Bu ya. Betul. Jumlahnya sekian gitu ya. Nah, dilengkapi aja Bu dengan klausul-klausul mengantisipasi keadaan ketidakpastian volume tadi. Ya, kan kalau belanja e-katalog biasanya memang
kita belanja, tentukan volume, yang datang segitu lamsam kan gitu Bu ya. Nah, ketika ada kondisi-kondisi yang harus diatur kemudian, itu surat pesanan itu bisa dilengkapi Bu, bisa dirubah-rubah, bisa bahkan kalau surat pesanan itu nggak cukup, bisa ditambahkan dengan surat perjanjian. Ya, jadi ada inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan di dalam e-processing ini. Jadi kontraknya tidak hanya pesanan, tapi juga bisa diatur dalam surat perjanjian gitu Bu ya. Jadi intinya volume yang tidak pasti tadi itu Ibu bisa lakukan kontrak payung bisa ya, atau kalau kemudian sudah terlanjur surat pesanan dengan volume tertentu, Ibu juga bisa aja addendum juga bisa. Gitu Bu ya. Bisa berkali-kali addendumnya Pak? Bisa. Oh bisa. Ya, tadi mungkin ada satu lagi Pak untuk terkait apa tadi ya yang untuk pelaksanaan besok itu apa ya, barusan saya jadi hilangnya. Saya jadi hilang mau nanya apa lagi barusan. Barusan saya mau bertanya. Masih Ya, lama nanti ya, tenang ya. aja, masih lama. Ibu jangan terkesima gitu dong, lihat saya biasa aja Bu. Habisnya saya diterkadang Ibu apa kata Pak di Ika ya. Mau diingat-ingat dulu Bu pertanyaannya. Ya mungkin Kita barangkali saya lanjutin. ingat-ingat dulu ya, nanti saya Oke, baik bertanya Ibu. lagi. Ya. Siap, Terima diingat-ingat kasih dulu aja baik. Ya, silahkan. Sudah cukup baik. Ibu? Ya sementara cukup Bu, nanti kalau udah ingat saya chat ya Bu ya. Boleh silahkan Ya, Ibu, karena terima masih kasih. ada 3 yang raise hand ya Ya Bapak betul, Ibu. betul ya. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Kepada Bapak Wirasasmita. Bapak Wirasasmita, mangga silahkan. Ya Bu Siti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Maaf Bu warahmatullahi Siti nggak wabarakatuh. bisa nggak bisa buka cam karena jaringan nggak stabil. Baik, mohon izin Pak, perkenalkan dulu Bapak dari mana Pak? Saya Wirasasmita dari Sekdako Pangkal Pinang, Bangka Belitung Bu. Waduh, jauh sekali ternyata Iya, Pak. Terima kasih sudah iya, bergabung dengan Zoom iya, Kabupaten Bogor. Dipersilakan iya, Bapak pertanyaannya, silahkan. Ini Bu terkait dengan yang RPP itu kan referensi harga atau survei harga kan dilakukan oleh PP atau PPK itu Bu. Nah, di tempat kami itu kadang-kadang kalau udah banyak itu saling tunjuk-menunjuk siapa yang melakukan survei harga kan. Ini kadang-kadang PP-nya minta PPK, PPK minta PP, Bu. Nah, kalau di Kabupaten Bogor bagaimana, Bu? Sebaiknya bagaimana itu biar tidak saling tudingan karena di edaran itu PPK garis miring PP. Nah, sementara survei harga harus kita upload, Bu. Nah, Betul, Pak. kemudian gini, Bu, yang kedua, terkait dengan Pak Yunus tadi, terkait dengan ruang lingkup e-purchasing tadi, yaitu mengubah jadwal waktu permintaan tiba. Nah, apakah perlu justifikasi teknis, Bu? Nah, kemudian bagaimana kalau itu eh, jadwalnya itu melebihi kesepakatan dari pengiriman tiba kontrak, Bu? Kan ada di aturan itu denda, Bu. Nah, apa dasarnya uang dan ada juga penambahan dan atau pengurangan harga pengiriman kurir penyedia. Itu kan termasuk harga, Bu. Eh, apakah perlu justifikasi teknis, Bu, untuk melakukan itu semua? Dan kemudian ruang lingkup itu tuh terdapat di aturan mana, Bu? Biar bisa jadi bahan revisi kami, Bu. Itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ditunggu jawabannya sebentar ya Pak ya, masih ada 2 penanya Ya, dulu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kepada sama-sama, Bu. Bapak Harlin. Bapak Harlin sepertinya jauh juga nih Pak, dari Sulbar ya Pak ya. Bapak Harlin, Oh ya, dipersilakan Bapak. Bapak perkenalkan Pak, Bapak dari mana Pak? baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Harlin dari Biro Barjas Provinsi Sulawesi Barat. Jauh juga ya Pak ya. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Silahkan Ya, pertanyaannya. ini Bu, kami mungkin tidak bertanya, tapi hanya sharing terkait pengalaman yang dilakukan di Kabupaten Bogor. Yang pertama terkait dengan mitigasi resiko terkait dengan tugas dari tim pengelola etalase katalog. Karena kami lihat di sini kadang tidak sesuai dengan kualifikasi terhadap penyedia. Karena kita melihat di sistem pada saat PP maupun PPK melakukan transaksi e-purchasing itu kan
harus terpenuhi itu adalah salah satu adalah spesifikasi, kemudian referensi harga, kemudian prioritas PDN, kemudian prioritas usaha kecil. Tapi kadang dalam pelaksanaannya untuk usaha kecil, tapi penyedia yang masuk dalam etalase itu non kecil. Kemudian seperti apa pengalaman di tempat Ibu di Bogor terkait seperti apa peran JEPBJ dalam persiapan-persiapan e-katalog. Kemudian ini kan tadi pengalaman-pengalaman kami di tempat kami itu kadang etalase dibuat itu di atas pagu yang ada di DPA dengan harapan bahwa akan negonya pas di nilai yang ada di DPA. Mungkin seperti apa mitigasi resiko yang seperti itu, karena kadang itu yang disampaikan tadi Pak Anas itu ada komunikasi enak seperti itu yang kami tangkap tadi, karena kadang ini terjadi komunikasi sebelumnya antara PPK dengan penyedia sebelum melakukan transaksi e-purchasing. Karena di pengalaman di tempat kami itu yang sering dilakukan itu hanyalah untuk negosiasi. Artinya ya mereka sudah ada kesepakatan yang komunikasi enak seperti yang dikatakan tadi. Mungkin itu Bu yang kami ini sharing dari pengalaman-pengalaman di Bogor. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Pak atas sharingnya. Satu lagi yang raise hand, ada dua lagi sekaligus aja ya. Bapak Andi Rahman dari RSUD Cibinong, silakan akan bertanya atau sharing pengalaman. Mangga silakan Pak Andi Rahman dari RSUD Cibinong. Izin Bu, perkenalkan saya Andi Baik, Rahman dari silakan. Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Baik. Mau minta masukan Bu, misalnya ada kasus ya dalam pelaksanaan kontrak katalog terjadi perubahan distributor. Itu gimana ininya Bu, solusinya kira-kira? Jadi yang meminta untuk perubahan distributor ini prinsipal, sementara kontrak sudah berjalan. Ini prinsipal yang meminta perubahan. Ya, betul Bu. Baik, itu saja Pak. Cukup Bu, terima kasih. Baik, ditunggu jawabannya ya Pak ya. Terima kasih. Yap. Selanjutnya untuk yang raise hand terakhir di sini Ibu Ospri. Mangga Ibu Ospri sudah bergabung di room Zoom. Alhamdulillah, makasih Bu Nur Baik, atas silakan kesempatan dan Ibu. waktunya. Baik, silakan. Baik, Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Ospri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Bu Nur, mungkin pertanyaan saya ini agak melenceng sedikit dari topik yang pada hari ini. Cuma ini kaitan dengan pekerjaan kita di PBJ ini kan cukup beresiko. Baik beresiko pada pejabat pengadaan, pada PPK, dan yang terkait lain. Tapi pada yang prinsipnya itu PPK dan pejabat pengadaan. Nah, di sini saya mendapatkan isu terkait dengan pembobolan akun PPK. Nah, mendengar itu saya agak ngeri-ngeri sedap ya, Bu Nur. Kaitan kita di sini adalah pelaku di sini, pelaku dalam kaitan dengan belanja barang pemerintah dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sehingga bagaimana sih kami ketika sekiranya nanti apakah di akun PPK atau akun pejabat pengadaan, ketika terjadi hacker atau pembobolan akun PPK oleh hacker, sejauh ini kami untuk advokasi diri kami yang sebagai pelaku ini kemana kalau itu terjadi? Karena yang saya lihat ini sistem dari LKPP tersebut yang sepertinya yang lagi digaduh gitu kan. Adalah beberapa isu yang saya dapat informasi bahwasanya ada akun PPK yang dibobol sehingga paket tersebut belum tidak dilakukan oleh PPK tersebut, tapi itu muncul pada akun tersebut. Nah, untuk untuk membela atau untuk membentengi dari pribadi-pribadi yang melakukan pengadaan barang dan jasa ini, kemana sih kami akan mendapat perlindungan hal-hal tersebut. Terima kasih Bu Nur, mungkin teman-teman dari UKPBJ bisa membantu atau memfasilitasi kami-kami yang ada di perpanjangan tangan dari teman-teman dari UKPBJ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ospri. Sudah ada 4 pertanyaan
Kita mulai ditutup dulu ya Pak ya, Bapak Ibu. Kita mulai dengan pertanyaan pertama dari Pak Wira. Pak Wira mempertanyakan mengenai survei harga untuk e-katalog. Siapa yang seharusnya melakukan survei harga? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, mengenai ruang lingkup merubah jadwal waktu permintaan tiba kalau melebihi di kontrak bagaimana? Terus bagaimana juga dengan ongkir? Kalau ongkir misalkan berubah, pasti ada perubahan dalam total harga yang di e-katalog. Nah, untuk semua itu jika ada perubahan waktu, ada perubahan ongkos pengiriman, apakah harus menggunakan justifikasi? Nah, ini Pak Wira ini untuk sharing pengalaman mungkin ya untuk di Kabupaten Bogor kepada rekan-rekan atau Pak Yunus akan menjawab pertanyaan ini. Disilahkan. Baik, terima kasih Bu Nur. Terima kasih Pak Wira Sasmita dari Pangkal Pinang, Pak ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Pak Wira ya. Terkait pertanyaan Bapak yang pertama terkait referensi harga siapa yang survei. Kalau menurut kami itu Pak, yang survei itu ya, dilakukan oleh PPK ataupun pejabat pembuat komitmen di instansi terkait atau di instansi Bapak, boleh dibantu oleh staf PPK juga Pak. Misal Bapak punya staf siapa gitu Pak, boleh dibantu. Cuma nanti pejabat pengadaan juga tetap mereview Pak. Review harga sebelum dibeli di e-katalog tersebut. Jadi yang utama itu yang memang survei itu pejabat pembuat komitmen. Karena yang mengetahui spesifikasi, teknis dan lain-lain, bentuk produknya seperti apa. Kan ada di ranah PPK Pak ya. Itu yang pertama. Pertanyaan berikutnya yaitu yang ruang lingkup permintaan tiba perlu justifikasi teknis atau tidak terkait ongkir dan lain-lain. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Amel ya, Japung pertama di UKPBJ untuk menambahkan atau menjawab dari pertanyaan yang kedua. Silakan Bu Amel ya, dibantu jawab dari Pak Wira Sasmita. Terima kasih. Baik, Ibu Amel mau menambahkan jawabannya. Disilahkan Bu Amel. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon diulang ya Bu, maaf pertanyaannya apa ya Pak? Bu, yang nomor 2. Pertanyaan yang kedua mengenai jika ada perubahan jadwal waktu permintaan tibanya melebihi. Nah, itu bagaimana? Yang kedua, jika ada perubahan di ongkir, itu juga bagaimana untuk nanti merubah harga ya. Nah, itu bagaimana? Kemudian jika ada perubahan seperti itu, apakah perlu justifikasi atau langsung dirubah saja? Itu pertanyaannya. Baik, terima kasih. Untuk perubahan jadwal itu bisa diadendum ya di kontrak. Namun kalau untuk perubahan ongkos kirim itu sudah harus dipastikan saat kita negosiasi dengan penyedianya gitu. Jadi kalau harga yang saat dinegosiasi itu sudah termasuk ongkos kirim dan harga biaya lainnya gitu. Kita pastikan dulu di kolom chat keterangan itu ada keterangan ya, catatan keterangan gitu. Nah, itu kita harus pastikan untuk ongkos kirim dan biaya lainnya sudah include dengan harga kontraknya gitu. Jadi biar tidak merubah harga di kemudian hari. Namun kalau untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya itu dapat kita adendum disesuaikan di kontrak gitu. Terima kasih. Lebih perlakuan kita kepada penyedia bagaimana itu, Bu? Ya, Pak Wira, bagaimana masih bergabung atau masih ada yang ditanyakan? Ini kan kalau jadwal permintaan tiba melebihi ya perlakuannya bagaimana gitu ya Pak ya? Iya, karena kan ada sanksi itu keterlambatan barang itu denda. Dikhawatirkan kan itu kan harusnya kena sanksi itu penyedianya. Tiba-tiba barangnya datang terlambat. Awalnya udah sepakat itu, bukan menjalani kontrak Bu. Nah, bukannya itu risiko kita nanti terhadap kontrak itu.
Baik, Pak. Ya, jadi perlakuan jika keterlambatan berarti ya, Pak ya. Maka kepada Ibu Eva yang mau menambahkan jawaban, Ya, silakan. baik. Kepada Pak Wira, jika terjadi perubahan-perubahan pada kontrak SP, tetap saja berlaku ya Pak, seperti perubahan-perubahan SPK pada pekerjaan selain e-katalog dikenakan sanksi. Seperti itu Pak. Jadi dalam peraturan LKPP yang terbaru terkait pengadaan e-katalog itu nomor 177 tahun 2024 itu perbedaannya dengan perbedaannya dengan peraturan sebelumnya yang 122 2022 itu mengatur mengatur terkait kontrak ya Pak, surat pesanan pada e-katalog. Jadi di situ memang ada terkait perubahan harga, perubahan jadwal ya, dan ongkos kirim seperti itu. Jadi bisa diatur dan itu disesuaikan. Asal mungkin tidak melebihi harga satuan yang sudah terjadi, yang sudah dilaksanakan atau sudah terbit di SP sebelumnya. Seperti itu Pak. Jadi untuk ketentuan misalnya dia melebihi waktu yang sudah ditetapkan, tentu saja dikenakan denda keterlambatan. Boleh mungkin di denda keterlambatan ini bisa untuk satu kesatuan jumlah SPK atau bagian dari barang yang kena keterlambatan seperti itu Pak. Oh, jadi gini Bu ya, artinya masih terkait dengan Perleb 12 tahun 2021 Bu ya. Iya. Artinya tetap dikenai keterlambatan kecuali ada peristiwa kompensasi Bu ya, yang bisa merubah waktu gitu Bu ya. Iya betul, betul Pak. Jadi tetap saja berlaku Pak untuk aturan-aturan di luar e-katalog. Setelah berkontrak kita kembalikan lagi ke aturan sebelumnya seperti itu Pak. Artinya setiap adendum itu ada justifikasi teknis ya Bu ya, karena Harus sesuai Pak. dengan perlem kan? Betul, Ya, harus pakai Pak. Jadi justifikasi teknis PPK, ya. betul, PPK membuat justifikasi teknis, biasanya dilengkapi dengan berita acara adendum ya Pak ya. Adendum Iya. sebelum SP dan adendum sebelum SP semula dan adendum setelah SP perubahan seperti itu. Baik, bagaimana Pak Wira, sudah cukup? Terkait itu tadi, ya, ini terkait masih revisi ada. harga lagi tadi Bu. Oh baik. Boleh? Oh iya, silakan. Baik. Jadi Terkait gini. harga survei harga bukan Pak? Ya, tadi kan udah Silakan, penjelasan Pak Pak Yunus tadi kan. Boleh ini Bu? Boleh, monggo Pak. Silakan Bapak, silakan. Ya, tadi kan masalah revisi harga itu, kami kan menerima tuh revisi harga di PPK itu. Ternyata tinggi Bu harganya Bu. Tidak sesuai dengan kewajaran harga Bu. Nah, sementara PPK-nya maunya pakai punya dia. Nah, kemudian kami bilang, ini bakal kami review. Di aturan e-purchasing tidak ada PP mereview, yang ada PPK mereview, kata PP-nya gitu, Bu. Jadi, ini ya Bu, sebagai ini karena saya pikir mereka tetap merujuk ke PP yang melakukan survei itu, karena edarannya begitu, PP dan PPK. Jadi katanya PP yang buat kami mereview ketinggian atau tidak harga dari PP itu. Nah, ini diskusi aja, Bu. Ya. Pengalaman mungkin ya Pak ya, mungkin ada yang Jadi, pernah gitu, silahkan. Jadi gini Pak, sesuai dengan aturan pemilihan produk ya Pak ya dalam e-purchasing di aturan yang baru itu kan memang sebetulnya sama dengan aturan sebelumnya. Jadi spesifikasi teknis itu yang membuat memang kan PPK. Nah, spesifikasi teknis itu diantaranya kalau untuk e-purchasing boleh menyebutkan merek karena memang pada saat survei barang di e-purchasing layaknya seperti marketplace ya Pak ya, kita tinggal melihat saja siapa penyedianya, mereknya apa, bahkan fotonya juga, foto barangnya juga ada di situ gitu kan ya. Nah memang perlu disosialisasikan